Bertemu lagi dalam channel Apologi Iman Kristen. Pada kesempatan yang baik ini, saya mau menanggapi pernyataan atau pertanyaan umat Kristen menyembah tiga Allah. Pernyataan tersebut didasarkan oleh saudara kita dari umat lain pada kitab sucinya, di dalam ayat Al-Quran misalnya, Quran surat 5 ayat 116 yang berkata, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku." Dalam hal ini dipahami oleh saudara-saudara kita ini bahwa Allah, Yesus, dan Maria adalah tiga pribadi. Tentu hal ini bukanlah ajaran atau keyakinan Kristen bahwa tiga pribadi yang dimaksud itu Allah, Yesus, dan Maria. Ya, karena ini bukanlah ajaran dari Alkitab atau kitab suci orang Kristen bahwa Allah, Yesus, dan Maria disejajarkan, atau yang dimaksud dengan Allah Tritunggal. Ya, ada ayat lain di dalam Al-Quran yang seringkali menjadi landasan atau dasar saudara-saudara kita umat Islam untuk menyalah mengerti tentang ajaran keyakinan orang Kristen tentang Allah Tritunggal atau Trinitas. Misalnya di dalam Quran surat 4 ayat 171 dikatakan di situ, "Wahai kamu ahli kitab, janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Sesungguhnya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Suci Allah." Dan juga beberapa ayat lainnya di dalam Quran surat 112:3 dituliskan di situ, "Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan." Ya. Dalam hal ini tentu ya diartikan hubungan antara bapak dengan pengertian hubungan biologis seperti hubungan manusia, yaitu hubungan antara ayah dengan anaknya. Tentu ajaran ini atau klaim itu ya kami tolak dengan tegas, karena ya ajaran atau keyakinan atau pengertian seperti itulah, itu tidaklah atau bukanlah ajaran Alkitab atau keyakinan Kristen. Ya, bagaimana kami menanggapi hal ini, kesalahpahaman ini? Pertama, saya mau jelaskan adalah bahwa ajaran atau doktrin tentang Allah Tritunggal atau Trinitas adalah ajaran bapak-bapak gereja yang sudah ada pada abad pertama, yang didasarkan pada kitab ya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, contoh di dalam kitab Ulangan, ini kitab Perjanjian Lama, Ulangan 6 ayat 4 tertulis, "Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Jadi dalam hal ini jelas ya Alkitab sucinya orang Kristen mengajarkan Allah itu adalah satu atau Esa. Satu lagi misalnya dalam Maleaki atau kitab Maleaki 2:15, "Bukankah Allah yang Maha Esa menjadikan mereka daging dan roh juga?" Nah, ini juga di sini jelas bahwa Alkitab menjelaskan yaitu Allah itu Esa. Di dalam kitab Perjanjian Baru, saya kutip dua ayat, misalnya di dalam Markus 12 ayat 29 tertulis, "Dengarlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Lalu dalam 1 Timotius 2:5 ditulis, karena Allah itu Esa, dan Esa pula yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Di sini dua ayat Perjanjian Baru ini menjelaskan bahwa Allah itu Esa atau satu. Ya, baik di dalam Injil Markus maupun di dalam surat Timotius 2:5. Ya. Pengertian Allah Tritunggal adalah Allah itu Esa dalam satu hakikat atau seringkali juga disebut esensi, satu esensi atau sifat dasar yang menyatakan diri
Allah itu dalam 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa dan Anak, yang sering juga disebut Firman. Firman itu adalah Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sekali lagi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan dalam karyanya. Ya, ajaran tentang Allah Tritunggal itu didasarkan pada Alkitab dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab yang pertama di dalam Alkitab. Saya kutip misalnya Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, dituliskan di situ, Allah dan firman dan roh atau ruah bekerja sama dalam penciptaan alam semesta ini. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya dan rohnya. Ini bisa dibaca nanti jelas dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Di dalam Matius atau Injil Matius pasal 28-19, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk membaptis orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus selalu disebutkan bersamaan. Dalam 2 Korintus 13 ayat 13 disebutkan di situ, kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Tiga-tiganya pribadi ini disebutkan Allah, Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup atau anak dalam arti rohani, dan Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 menjelaskan Yesus Kristus sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Ya. Ketiga pribadi ini, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, adalah sederajat dan memiliki kualitas ilahi yang sama. Sama-sama kekal, sama-sama maha tahu, dan juga sama-sama maha kuasa. Sekali lagi, bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah sederajat dan memiliki kualitas yang sama, itu sama-sama kekal, sama-sama maha tahu, dan juga sama-sama maha suci dan juga maha kuasa. Dalam karya keselamatan umat manusia dari kuasa dosa, Allah Bapa dan Anak, yaitu Yesus dan Roh Kudus, bekerja sama. Bapa yang merancang atau merencanakan karya keselamatan bagi umat manusia. Kejadian 3:15. Lalu Anak atau Yesus Kristus yang juga adalah disebut firman yang telah menjadi manusia, melaksanakan karya keselamatan itu, datang ke dalam dunia dengan rela mati di kayu salib dalam keadaannya sebagai manusia. Itu ditulis dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dan 1 Petrus 3:18. Ya, yang berikutnya adalah Roh Kudus menerangi hati manusia dan meyakinkan manusia agar percaya menerima anugerah keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus dengan sempurna di kayu salib. Begitu banyak ayat. Katakanlah 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13, Efesus 1 ayat 13-14. Jadi setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Ini sesuatu yang membawa kepada kesimpulan bahwa ajaran tentang Allah Tritunggal dan atau ajaran tentang Trinitas yang diajarkan Alkitab, baik kita Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, adalah yang diajarkan oleh para rasul dan diajarkan umat Kristen gereja mula-mula pada abad pertama. Dengan semakin berkembangnya, meluasnya kekristenan di berbagai wilayah di dunia ini, untuk mengantisipasi menghadapi munculnya ajaran dan pemahaman yang salah bahkan sesat atau tidak utuh tentang ajaran atau doktrin tentang Allah Tritunggal berdasarkan Alkitab, maka pada tahun 325 diadakan Konsili Nisea oleh bapak-bapak gereja. Untuk apa? Untuk merumuskan ajaran Alkitab tentang Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Sesuai dengan ajaran Alkitab,
yang dituliskan di dalam kitab Perjanjian Baru yang telah diajarkan oleh para rasul dan juga gereja mula-mula pada abad pertama. Jadi konsili Nisea ini bukan mencetuskan, bukan menciptakan tentang doktrin atau konsep Allah Tritunggal, karena itu sudah ada dalam kitab, hanya merumuskan sesuai dengan ajaran Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ya, ini hal yang sangat penting. Ya, kemudian adalah tentang istilah anak yang diberikan kepada Yesus bukanlah arti biologis seperti yang dipahami oleh agama lain di luar Kristen. Sebab Allah bukanlah manusia yang memiliki seperti layaknya manusia, yaitu punya bapa, punya ayah, atau punya anak. Karena Allah bukanlah manusia. Tetapi kalau Yesus disebut sebagai anak Allah, ya adalah dalam pengertian hubungan Yesus yang adalah firman itu, ya, dengan Bapa, ya, karena Bapa dan Yesus adalah satu. Yohanes 10 ayat 30, yaitu Bapa dan Yesus atau firman yang hidup ini tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan dalam karyanya. Tadi saya katakan, Bapa yang merancang keselamatan, Yesus yang melaksanakan, Roh Kudus yang meyakinkan orang-orang supaya percaya dan menerima karya penebusan Yesus Kristus itu. Roh Kudus adalah Roh Allah atau Roh Tuhan yang adalah satu dengan Bapa dan firman, yaitu Yesus, yang tidak dipisahkan. Sekali lagi adalah sehakikat, sederajat, sama-sama Maha Tahu, sama-sama Maha Suci, sama-sama Maha Kekal, dan tidak berawal dan tidak berakhir, yaitu sekali lagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sehakikat, sederajat, sama-sama Maha Tahu, Maha Suci, kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Ya, memang ada bidat Kristen yang mengajarkan Allah itu adalah satu dalam arti, ya, satu-satunya. Tidak ada berbicara tentang pribadi. Ini bukan baru muncul pada abad ke-19 yang mengatakan bahwa Allah itu adalah satu. Yang menyatakan ini dalam cara yang berbeda. Dia adalah Bapa juga, dia adalah Anak, dia adalah Roh Kudus. Ini ajaran tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah satu. Karena golongan ini atau ajaran bidat ini gagal memahami secara utuh dan lengkap tentang doktrin Tritunggal di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Karena itu umat Kristen juga dengan tegas menolak ajaran ini karena tidak sesuai dengan ajaran Alkitab dan juga apa yang diajarkan oleh para rasul Yesus dan umat Kristen pada abad pertama. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menyatakan dirinya dalam pribadi Bapa dan Roh Kudus, yang sudah berkarya dalam dunia ini. Inilah jawaban kami, tanggapan kami sebagai apologet Kristen terhadap tanggapan atau anggapan atau klaim bahwa menyembah tiga Allah, karena itu bukanlah ajaran atau keyakinan umat Kristen. Shalom, Tuhan memberkati semuanya.